Ya, saat ini saya ingin menyampaikan satu pelajaran tentang Roh Kudus. Karena saya percaya bahwa pemahaman kita, pengenalan kita akan Roh Kudus, semakin kita mengenal Dia, maka kita tentunya akan menjadi semakin menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih akrab dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi pelayan-pelayan yang efektif. Ya, kita waktu yang lalu baru saja memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, ya. Nah, tentu waktu kita mengikuti kelas SPK sedikit banyak sudah disampaikan tentang hal ini. Ya, di dalam Yohanes 16, boleh dilanjutkan. Yohanes 16 ayat 16. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan sekali lagi tinggal sesaat saja dan kamu akan melihat aku. Ya, kalau membaca pernyataan ini mungkin agak membingungkan, ya. Yesus bilang tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku. Ya, loh, maksudnya apa ini? Bentar lagi kamu gak lihat aku, tapi sebentar lagi kamu akan lihat aku. Ya, apa yang Yesus katakan adalah bahwa Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid, tetapi Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-murid. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan murid-murid itu tidak akan hilang, tidak akan selesai, tidak akan berhenti. Ya, lanjut ya. Nah, jadi Yesus ingin memberi satu penegasan kepada murid-muridnya. Pertama, bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Yesus secara manusia, secara fisik tidak akan lagi bersama-sama dengan murid-murid. Namun Yesus akan meminta Bapa untuk mengutus Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus ini dikatakan akan tinggal di dalam kamu. Wow, ini suatu hal yang luar biasa, ya, bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Bukan menyertai, sekedar menyertai, tapi Dia tinggal. Artinya Dia menyatu dengan kita, saudara, dengan murid-muridnya. Nah, apa yang akan Roh Kudus lakukan adalah Dia akan menggantikan dan melanjutkan pekerjaan Yesus melalui murid-murid. Kita tahu bahwa setelah Yesus mati dan bangkit, ya, bahwa pekerjaan Kristus untuk keselamatan sudah selesai. Namun, hal yang harus dilanjutkan oleh murid-murid adalah bahwa kerajaan Tuhan yang ingin dibangun di muka bumi ini harus terus dikerjakan. Ingat bahwa Yesus datang ke muka bumi ini adalah untuk membangun kerajaan sorga, amin. Ya, bukan sekedar menyelamatkan manusia, tetapi Dia ingin mendirikan kerajaan. Artinya Tuhan akan memerintah di muka bumi ini. Nah, bagaimana pekerjaan ini bisa dilanjutkan? Hanya oleh murid-murid. Oke, nah sekarang kita masuk, lanjut. Siapakah Roh Kudus itu? Ini penting untuk kita pahami, ya. Yang pertama, Roh Kudus itu berasal atau keluar dari Bapa. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, ketika penolong itu datang yang akan aku utus kepadamu dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang berasal dari Bapa. Jadi kalau dikatakan berasal dari Bapa, berarti Dia keluar dari mana? Atau sumbernya dari mana? Dari Bapa. Siapakah Bapa ini? Bapa ini adalah Elohim, Sang Pencipta. Ya, nah kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu dalam wujud Trinitas. Ini penting untuk kita pahami, supaya saudara jangan ditanya, apa itu Trinitas? Ya pokoknya Tuhan 3, itu aja nggak ngerti. Nggak boleh. Kita harus mengerti pemahaman apa itu Trinitas, karena
bicara tentang Trinitas, ini selalu menjadi seolah momok bagi orang Kristen. Nggak ngerti, yang penting percaya aja. Nggak bisa, orang nggak bisa menerima penjelasan seperti itu. Makanya orang Kristen seringkali diserang, ya. Kok Tuhan kamu 3, kamu menyembah 3 Tuhan ya? Enggak, kita menyembah 1 Tuhan. Nah, penjelasannya begini. Elohim itulah yang kita kenal sebagai Bapa. Ya. Nah, Bapa atau Elohim ini mempunyai roh. Inilah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Dan Elohim ini berfirman, berbicara. Inilah yang kita kenal sebagai Kristus atau Yesus. Ya. Nah, 3 pribadi yang berbeda berasal dari Bapa terlebih dahulu. Sumbernya dari Bapa. Ya, Roh Kudus itu bersumber dari Bapa. Dan dia pun adalah pribadi. 3 pribadi ini dapat dibedakan. Mana Bapa, mana Anak, mana Roh Kudus ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena 3 pribadi ini adalah satu kesatuan. Tapi bisa dibedakan mana Bapa, mana Putra, mana Roh Kudus, bisa dibedakan. Nah, kalau ditanya apakah kita menyembah 3 Tuhan? Tidak, kita menyembah 1 Elohim. Alkitab jelas mengatakan di dalam kitab Bilangan bahwa Shema Israel, ya, dengarlah bangsa Israel, dengarlah umat Israel bahwa Elohim itu Esa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 Tuhan, enggak, dia nggak ngerti. Nah, Yesus dikatakan adalah firman, ya. Kalau Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi firman itu Yesus. Nah, Yesus, ingat, Yesus itu adalah julukan atau nama untuk firman yang menjadi manusia. Ya, ketika firman menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, kita harus mengerti, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi waktu firman menjadi manusia, dia disebut namanya Yesus. Karena nama Yesus diberikan oleh malaikat kepada Maria. Betul? Tetapi di dalam alam penciptaan, firman, dia disebut sebagai firman. Oke, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Nah, siapakah Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Dia adalah roh daripada Elohim. Dan dia akan bersaksi tentang aku, ya. Lanjut. Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12 disebutkan Roh Kudus itu adalah roh Elohim. Sebab siapakah di antara manusia yang mengetahui hal-hal dari manusia selain roh manusia yang ada di dalamnya? Demikian juga tidak ada seorang pun yang mengetahui hal-hal dari Elohim selain roh Elohim. Kita ini manusia, punya roh enggak? Punya roh. Yang mengetahui tentang kita ini siapa? Ya roh kita lah. Yang paling mengenal siapa saya, ya roh saya. Demikian juga dengan roh Elohim. Yang paling mengenal Elohim siapa? Ya roh Elohim. Jadi roh yang dari Elohim itulah yang diberikan kepada kita, yang kita sebut dengan Roh Kudus. Ayat 12, sekarang kita telah menerima bukan roh dari dunia, melainkan roh yang dari Elohim, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang dianugerahkan Elohim kepada kita. Ya. Jadi untuk kita tahu siapakah Tuhan Elohim itu, ya roh Elohim yang akan menjelaskan kepada kita. Tanpa memiliki dan tanpa mengenal roh Elohim, kita pun tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya orang tanpa Roh Kudus, ya dia nggak kenal Tuhan yang benar itu. Coba kita baca satu ayat, ya, saya nggak tulis di sana, di dalam
Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Boleh ditampilkan? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi orang dunia gak kenal siapa itu Roh Kudus. Karena tidak mengenal Roh Kudus, maka orang dunia pun tidak bisa mengenal siapa itu Elohim. Jadi kaitannya kenapa kita perlu tahu bahwa Roh Tuhan itu adalah pribadi daripada Elohim yang akan menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Elohim Sang Pencipta itu. Saudara, ini memang hal-hal yang bersifat spiritual ya, tetapi ada pemahamannya begitu. Jadi kita di sini harus terus belajar dan mengenali siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Sehingga kita menjadi orang Kristen bukan asal percaya, yang penting percaya. Ngerti gak ngerti, yang penting percaya. Nah, percaya yang semacam itu mudah rapuh, ya, mudah goyah. Ya, makanya kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, yang ketiga, lanjut, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi yang berkehendak. Nah, orang saksi Yehova mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan, ya, energi. Itu yang mereka percayai. Tapi karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Elohim itu sendiri, roh daripada Elohim itu sendiri, maka sebagai pribadi dia pun punya kehendak. Ya. Kalau sekedar energi itu nggak punya kehendak, ya diarahkan aja kemana energinya. Ibaratnya listrik ini dia hanya bisa mengalir kemana ada kabel, ya enggak? Artinya listrik ini nggak bisa menentukan mau kemana dia, enggak. Yang menentukan listrik itu mau dialirkan kemana siapa? Ya kita, petugas PLN. Oh, aku mau sambung ke rumah ini, baru listriknya bisa mengalir. Itu kalau sekedar energi. Tapi Roh Kudus memiliki kehendak. Karena dia memiliki kehendak, maka tentu kita manusia juga punya kehendak. Kita harus menyelaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Roh Kudus. Ya. Nah, dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksud saya begini, biarlah Roh Elohim membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, biarlah Roh Kudus, Roh Tuhan membimbing. Artinya Roh Kudus itu bisa membimbing kita, menuntun kita. Kita juga bisa pergi sendiri kan? Bisa. Tapi arahnya kemana nggak tahu. Tapi kalau Roh Kudus, dia pasti akan membimbing kita kepada kehendak Bapa. Ya, ingat Roh Kudus itu pribadi yang sejalan dengan kehendak Bapa. Jadi tidak mungkin Roh Kudus akan membimbing kita bertentangan dengan kehendak Bapa. Kenapa? Karena Roh Kudus berasal dari Bapa. Jadi dia tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak Bapa. Makanya kita mengenal kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah kesatuan yang sempurna. Ya, mereka nggak pernah berselisih paham istilahnya gitu ya. Korslet gitu ya, nggak pernah. Nah, kita sebagai umat Tuhan bersedia nggak dibimbing oleh Roh Kudus? Karena kita ini punya kehendak. Tuhan memberikan kepada manusia yang namanya kehendak bebas. Bebas kamu mau ngapain terserah, kata Tuhan. Sama kepada Adam dikatakan, kamu boleh makan semua yang ada di sini, kecuali yang di pohon yang di tengah itu nggak boleh kamu makan. Tuhan larang. Tapi Adam dan Hawa walaupun dilarang tetap makan.
artinya apa? Adam dan Hawa punya kehendak bebas. Tuhan nggak kontrol pikirannya Adam. Begitu Adam atau Hawa mau makan, langsung tiba-tiba lojotan si Adam. Oh, nggak boleh makan. Ya, disetrum gitu sama Tuhan. Enggak. Ya. Atau Tuhan punya remote control dari jauh. Oh, Adam udah mau deket-deket ya sama Hawa, udah mau deket-deket sama pohon. Kiri. Biar enggak, yang biasa main game kan gitu. Oh, kiri. Oh, enggak. Tuhan enggak menciptakan Adam dan Hawa dengan kondisi seperti itu. Tuhan memberikan kebebasan. Kehendak bebas. Nah, sekarang setelah kita jatuh ke dalam dosa dan kita kemudian ditebus oleh Yesus, kehendak bebas itu tetap ada pada kita, saudara. Hanya kehendak bebas ini mau gak kita letakkan di bawah kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita. Amin. Ada yang mengantuk nih, saya lihat di matanya. Pada sepet matanya ya. Nonton bola apa tadi malam? Oh, nggak ada bola ya? Hari Senin. Oke. Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Roh Elohim. Nah ini nih. Kenapa Tuhan bilang kamu harus dibimbing? Karena keinginan kamu itu suka bertentangan. Ya. Dan keinginan Roh Elohim bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan. Sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Bahkan akibat keadaan kita yang berlawanan ini dengan kehendak Roh Kudus, kita malah nggak dapat apa-apa sebetulnya. Ya, yang kita dapatkan justru kerugian kalau kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oke, nah ini 3 poin yang saya sedikit jelaskan tentang siapa itu Roh Kudus. Ada banyak penjelasan lain, namun untuk sementara ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Apa peranan Roh Kudus? Nah, ada 2 peranan Roh Kudus. Yang satu bagi orang dunia atau bagi orang yang belum percaya, dan yang kedua bagi orang yang sudah percaya. Nah, yang bagi orang yang belum percaya apa? Yohanes 16 ayat 8 mengatakan begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Wah, ternyata Roh Kuduslah yang menginsafkan orang berdosa untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana nih orang-orang yang di luar sana bisa bertobat? Itu adalah karya Roh Kudus. Saudara dan saya bisa bertobat, ya, berbalik kepada Tuhan. Ya, bertobat itu artinya berbalik kepada Tuhan, ya. Tahu tentang Tuhan, mencari Tuhan dalam hidupnya, ingin meninggalkan jalan yang salah. Aduh, saya mau bertobat. Saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya seringkali kita nggak bisa membuat orang bertobat, saudara. Siapapun nggak bisa membuat orang lain bertobat. Bahkan anak kita sendiri pun dikotbahin tanpa Roh Kudus menjamah hati dia. Itu firman Tuhan masuk, ibaratnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar dari hidung juga kali. Ya. Bagaimana orang-orang di luar sana tiba-tiba bisa insaf, saya orang berdosa. Sadar saya ini orang berdosa. Dan mencari kebenaran. Hidup saya nggak benar nih. Ya, karena banyak orang sadar, saya orang berdosa. Semua orang bertanya, kamu orang berdosa? Ya, saya orang berdosa. Tapi yang maksudnya insaf akan dosa gini loh. Saya menyesal, saya orang berdosa. Kalau semua orang ditanya, kamu merasa nggak orang berdosa? Hampir semua orang dunia pasti mengatakan saya orang berdosa. Nggak ada yang berani orang mengatakan saya orang baik, enggak.
Tapi yang mengakui saya orang berdosa dan saya menyesal, saya bertobat dari dosa-dosa saya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Yang membuat orang jadi nangis datang sama Tuhan, ya, mengakui saya ini orang yang gak layak di hadapan Tuhan, menyesal dengan satu hati yang hancur. Itu artinya bertobat, ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita agar kita hidup dalam kebenaran, ya. Karena di sini dikatakan akan kebenaran. Kasih tahu, nih kamu harus hidupnya yang benar, ya. Jangan menyimpang, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Roh Kudus akan ingatkan itu terus. Dan akan penghakiman. Kita diingatkan, kalau kamu hidupnya nggak benar terus, ada loh yang namanya penghakiman. Ada loh yang namanya hukuman dijatuhkan. Dan tentu saja itu yang akan membuat kita selalu untuk berjaga dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan bagi orang dunia, mereka sadar bahwa ada penghakiman yang akan mereka hadapi juga kelak. Agama apapun di dunia ini tahu kok akan ada penghakiman bagi mereka. Oke, lanjut. Nah, bagi orang dunia, ini kita lihat 1 Korintus 12 ayat 2 sampai 3. Apa peranan Roh Kudus bagi orang dunia atau orang yang belum percaya? Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata bahwa Roh Elohim dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, kalau tadi tahap pertama membawa orang bertobat, menyesal akan dosa-dosanya. Namun tahap kedua untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Bertobat dengan percaya kepada Yesus itu dua hal yang berbeda, ya. Karena di dunia ini banyak orang yang bertobat, tapi percaya kepada Yesus belum tentu. Ya. Sekali lagi, bertobat dan percaya kepada Yesus itu dua hal yang berbeda. Agama-agama di dunia ini mengajarkan pertobatan. Makanya banyak artis yang bertobat katanya gitu, ya. Dulunya bagaimana narkoba, sekarang udah gak narkoba lagi. Itu bertobat. Tapi percaya kepada Yesus, mengakui Yesus adalah Tuhan, keselamatan baru datang sama mereka, ya. Makanya keselamatan itu adalah bertobat dan percaya. Dua hal ini harus ada, saudara. Nah, Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat penting. Satu, membawa orang kepada pertobatan. Yang kedua adalah membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita punya kerinduan untuk memenangkan jiwa, maka satu hal yang harus kita lakukan, kita meminta Roh Kudus untuk menjamah hati orang-orang. Kalau kita punya keluarga yang belum percaya kepada Yesus, masih hidup di dalam dosa, kita perlu berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati mereka. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membawa orang untuk percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, sebaliknya, Roh Kudus tidak akan mungkin menyuruh orang untuk bilang terkutuklah Yesus. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang-orang yang mengutuk Yesus atau menyangkali Yesus atau mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kalaupun dia mengaku orang Kristen, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Ya, jadi kalau ada orang yang Kristen katanya, tapi dia bilang, saya nggak percaya Yesus, bohong itu. Itu bukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak akan mungkin membuat orang yang sama sekaligus mengatakan percaya Yesus adalah Tuhan, tapi juga mengatakan terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Ya, Roh Kudus pasti hanya membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Oke. Nah, sekarang bagaimana
peranan Roh Kudus bagi orang yang sudah percaya. Kalau tadi yang belum percaya ya. Nah, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah, ada 3 peranan Roh Kudus ini. Pertama, Roh Kudus sebagai penolong. Ya, comforter, penolong, helper. Ya, dia membantu. Namanya penolong, dia membantu kita, murid-murid. Saudara butuh pertolongan Tuhan nggak dalam hidup ini? Saya mau tanya, butuh nggak? Karena kita pasti butuh. Apa yang kita butuhkan? Pertolongan apa dari Tuhan yang kita butuhkan? Coba, kira-kira apa? Kalau kamu bilang kau butuh pertolongan dari Tuhan, apa pertolongan dari Tuhan yang saudara butuhkan? Bingung. Kira-kira apa? Coba. Oh, saya butuh pertolongan dari Tuhan. Dalam hal apa engkau butuh pertolongan dari Tuhan? Coba. Apa? Sekolah. Sekolah, oke. Butuh pertolongan Tuhan dari sekolah apa maksudnya? Memberikan hikmat supaya bisa belajar dengan baik. Memberikan hikmat supaya kita ngerti apa yang kita pelajari. Apalagi pertolongan dari Tuhan yang kita perlukan. Bisnis. Dalam hal apa bisnis? Butuh modal. Pertolongan Tuhan butuh modal, begitu kan? Atau apa? Apa lagi? Pekerjaan, rumah tangga, keluarga, kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan menolong kita, Dia dengan cara pertama Dia hadir dalam hidup kita. Ya, jadi Tuhan bukan jauh di sorga, tapi Dia ada dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus. Bapa ada di sorga, Putra Yesus ada di sorga, tapi Roh Kuduslah yang ada di bumi hari ini, saudara. Amin. Ya, Roh Kuduslah yang ada di bumi hari ini dan Dia berdiam menyertai di dalam setiap murid-murid orang yang percaya kepada Kristus. Di sana dikatakan Roh Kudus menyertai. Berarti kemanapun kita pergi, kemanapun saudara pergi, ada Roh Kudus nggak? Ada. Benar ada? Kalau Roh Kudus ada, pertanyaannya, apakah kita sadar akan kehadiran Roh Kudus? Persoalannya adalah, apakah kita menyadari kehadiran Roh Kudus? Karena firman Tuhan mengatakan Dia tinggal berdiam di dalam kita. Kalau Dia di samping kita, Dia bisa ketinggalan kali ya. Kita jalan cepat, ketinggalan di Roh Kudus. Tapi masalahnya Roh Kudus diam di dalam. Berarti dimanapun engkau berada, di tempat-tempat yang menyeramkan sekalipun, di tempat-tempat yang menakutkan sekalipun, di tempat yang banyak copetnya sekalipun, di tempat yang mengerikan sekalipun, ada Roh Kudus. Karena Dia diam di dalam engkau. Amin. Maka kalau Roh Kudus diam di dalam dirimu, maka sebetulnya orang Kristen tidak pernah sendirian. Dan orang Kristen tidak pernah kesepian. Kenapa?
Kalau dia menyadari ada Roh Kudus. Dia pribadi, dia bukan benda mati, saudara. Dia bukan benda mati seperti listrik yang perlu di on off kan dulu baru nyala, baru berfungsi. Ini mic perlu dihidupkan dulu baru bisa berfungsi. Tidak, dia pribadi yang hidup. Bahkan dikatakan dia penolong. Kalau dia penolong, pertanyaannya apakah kita meminta pertolongannya? Apakah kita berbicara kepada pribadi ini? Saudara, kita selalu berpikir tentang orang yang harus menyertai kita. Di rumah gue sendirian nih, bete, sepi, gak ada siapa-siapa. Berarti kau mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Berarti kau tidak menganggap Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Seolah-olah dia bukan pribadi. Coba bayangkan, di rumah misalnya nih, ada mama, ada dirimu gitu ya. Terus kau bilang, gak ada orang di rumah ini. Gak ada orang di rumah ini. Tentu saja mama mungkin tersinggung. Kok gak ada orang? Saya kan di sini. Ya masalahnya kita gak berbicara apa-apa dengan orang tua kita. Kita hanya berpikir ada orang itu kalau ada teman kita gitu loh. Padahal kehadiran Tuhan itu nyata. Bukan dia tidak hadir, kitanya yang tidak mau menganggap dia hadir, saudara. Ayo, paradigma kita tentang Roh Kudus harus kita rubah. Anak-anak Tuhan tidak pernah sendirian. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Enggak ada. Enggak ada istilah orang Kristen kesepian, ya. Lalu orang Kristen itu nelongso, enggak ada siapa-siapa dalam hidupku, enggak ada yang tahu keadaanku hari ini. Roh Kudus enggak tahu gue lagi sepi, lagi bete, lagi apa. Memangnya Roh Kudus benda mati patung yang ngeliatin saudara gitu? Justru kita yang mengabaikan kehadiran Roh Kudus lebih banyak. Pertanyaan saya lebih lanjut gini. Pernahkah kita bercakap-cakap dengan Roh Kudus? Dan apakah kita dengarkan suara Roh Kudus? Apakah kita berdialog dengan Roh Kudus? Atau kita cuma hanya mengeluh sama Tuhan? Apakah kita mendengar dia menuntun hidup kita? Bukankah dia penolong? Seringkali kita berpikir dia hanya menolong kita kalau lagi ada musibah gitu ya. Tapi sebetulnya dalam hidup sehari-hari, bicara sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau ke sekolah, aku mau kerja. Aku percaya kau bersama dengan aku. Ingatkan aku kalau aku ada yang salah. Ingatkan aku, lindungi aku kalau ada bahaya. Ajak dia berdialog, ajak dia bercakap-cakap. Layaknya pribadi. Memang kalau orang dunia bilang, lu ngomong sendiri ya, orang gila ya. Enggak. Saya sedang berbicara kepada Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Amin. Yesus sudah di sorga, Bapa ada di sorga, tapi Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dan dia tidak pernah meninggalkan. Ayat 26, Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang keenam, Roh Kudus sebagai penghibur. Ya. Sebagai penghibur, memberi semangat, memberi pengharapan, menguatkan hati. Itu pekerjaan Roh Kudus.
Yuk kita lebih bergaul akrab sama Roh Kudus deh. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus lebih dalam. Kita harus mengalami satu persekutuan dengan Tuhan. Itu menjadi real, ya, bukan sekedar sebuah imajinasi, tapi real. Makanya ada sebuah lagu mengatakan, My God is real. Tuhanku itu nyata, bukan hanya sekedar imajinasi, but He is real. Dia menghibur, dia berbicara kepadamu, dia berkata-kata kepadamu. Ayo kita mau dengarkan dia berbicara. Dia bicara dalam hati kita, dalam suara yang kita dengar di dalam hati kita. Bahkan dia juga bisa bicara dengan suara yang didengar dengan telinga kita, audible. Lalu Roh Kudus itu sebagai pengajar. Saudara, kita perlu belajar banyak dari perkataan Yesus. Nah, banyak orang bilang, aduh susah baca Alkitab, gak ngerti. Ya, maksudnya apa? Padahal enggak. Alkitab ini ditulis oleh Tuhan, ya, maksudnya oleh penulis Alkitab dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Ya. Kalau saudara membaca Alkitab, saya pikir nggak ada kata-kata yang sulit ya untuk dipahami. Apalagi kita pakai bahasa Indonesia. Kecuali ini Alkitab bahasa Ibrani ya, saudara mungkin perlu belajar dulu bahasa Ibrani. Tapi ketika kita membaca Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia ada banyak terjemahan, ya bahasa Indonesia sehari-hari dibuat sedemikian rupa. Tujuannya apa? Supaya kita memahami Alkitab, firman Tuhan. Nah, Roh Kudus akan menerjemahkan kepada kita lebih lanjut, lebih dalam makna sekaligus bagaimana kita mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Saya mau mendorong kita, ayo kita harus menjadi orang-orang Kristen yang mau baca Alkitab dengan hasrat. Nah, dengan hasrat loh. Bukan dengan terpaksa, itu beda ya. Beda. Saya pun kalau membaca Alkitab dengan terpaksa, saya nggak mudeng apa maksudnya, nggak ngerti. Kalaupun tidak ngerti, ya baca begitu aja, seret, kayak baca koran gitu ya. Tapi nggak ada kekuatan di dalamnya. Tapi kalau saya membaca dengan hati yang rindu, aduh Tuhan saya mau membaca Alkitab. Saya ingin mendapatkan kebenaran. Saya ingin mendapatkan makanan bagi jiwa saya, bagi roh saya. Maka membaca Alkitab adalah sesuatu yang menyenangkan. Sama halnya saudara kalau nonton film. Ya. Saya tidak tahu kalau saudara nonton film itu sifatnya kayak apa, hiburan aja kan? Kalau mau menonton film, ada niat nggak? Ada niat nggak? Kalau yang nonton filmnya ada niat, dia pasti ngikuti ceritanya. Apalagi kalau drakor, waduh, langsung dia tahu di hubungan ini sama ini sama ini, orang ini kenapa ini begini, dia bisa jelaskan tuh. Kalau kita baru nonton, apa ini? Ini siapa namanya? Udah namanya susah lagi. Kenapa? Karena saya mungkin gak terlalu minat. Jadi baca nonton satu serinya aja, satu episode gitu. Paling nanya, ini siapa ya? Bodi bisa nerangkan, ini nih. Udah mulai kayaknya. Kenapa? Ada minat. Ada hasrat untuk mengikuti ceritanya. Mungkin kalau saya tanya nanti kalian yang sering nonton film berseri atau film apapun, kalau kalian ada minat, kalian bisa cerita. Bagaimana kita membaca firman?
ada niat, ada hasrat nggak? Tapi kalau kita menonton hanya karena sebuah keterpaksaan, membaca karena sebuah keterpaksaan, kita nggak akan terlalu, ya baca, ngerti nggak ngerti. Ada berkat, ya nggak tahu juga, nggak bisa menjelaskan dengan baik gitu loh. Saya perhatikan nih, kami membaca Alkitab di rumah. Saya perhatikan, oke, kalau kalian sudah mengikuti pertemuan kita tiap hari Sabtu, kan selalu ajukan pertanyaan ya. Apa yang kalian baca tentang Tuhan di sana? Mikirnya lama gitu. Mikirnya lama gitu. Ini sesuatu yang sulit kelihatannya. Padahal sebetulnya sederhana aja. Kalimatnya jelas kok apa. Kenapa? Karena hati kita nggak ke sana. Alkitab ini, firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang asing bagi kita gitu loh. Saudara, Tuhan mau kita tuh punya hasrat kepada firman-Nya. Sehingga membaca Alkitab menjadi sebuah kesenangan. Dan kita menjelaskan Alkitab kepada orang lain, nggak sulit. Nggak sulit. Saya yakin lebih sulit matematika, fisika, dan kimia. Percaya deh. Jauh lebih sulit itu. Tapi kalau kita punya minat, orang yang senang dengan fisika, dia bisa membuat fisika itu menjadi mudah kan? Betul nggak? Siapa yang nggak kenal Albert Einstein? Nggak kenal ya? Saya juga nggak kenal sih Bu. Tahu ya Albert Einstein ya. Dia terkenal dengan teori namanya apa? Ada yang tahu nggak? Teori relativitas. Itu teori yang rumit, teori fisika. Dan berdasarkan teori itulah orang menemukan bom atom. Ya, jadi bom atom itu dibangun karena berdasarkan teori dia. Ya tentu banyak hitung-hitungannya. Dan Einstein ini dikenal sebagai orang jenius, sangat jenius. Dia adalah ilmuwan yang terhebat di abad 20, boleh dikatakan. Nah, suatu hari ditanya, Pak Albert, coba terangkan teori relativitas itu, katanya. Ini orang yang pintar harus bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan mudah. Itu orang pintar ya. Kalau orang bodoh menjelaskan sesuatu yang mudah jadi rumit. Pak Einstein, tolong jelaskan sama kami teori relativitas itu. Relativitas itu apa? Oh gampang katanya. Teori relativitas itu seperti begini. Kamu berbicara dengan seorang gadis 1 jam. Kamu berbicara dengan seorang gadis yang cantik dengan selama 1 jam. Kamu merasa itu hanya 5 menit. Tapi kamu duduk di atas kompor yang panas 1 menit rasanya 1 jam. Nah itulah kira-kira pengertian teori relativitas katanya. Oke, jadi kita nih bagi anak-anak Tuhan, peranan Roh Kudus itu nggak bisa diabaikan. Dia penghibur, dia pengajar firman Tuhan. Tapi kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar dengan baik kepada kita kalau kita punya minat, hasrat. Kalau enggak, ya sama aja kalau kalian jadi guru ngajarin anak yang nggak punya minat gitu ya. Jadi guru les nih, nggak ngerti diajarin gitu ya. Dia nggak punya minat soalnya. Tapi kalau orang punya minat, pasti mau belajar. Dan yang ke-8, Roh Kudus itu sebagai pengingat. Saudara, ini peranan yang penting, mengingat. Kalau kita sedang dalam persoalan, ya, dalam pergumulan, dalam problem hidup, apa biasanya yang ada dalam pikiran kita? Ayo, coba. Yang ada dalam pikiran kita apa? Kalau kita sedang di dalam problem hidup, punya uang yang lagi terbatas, ada anak sakit,
pekerjaan katanya mau di perusahaan katanya mau di PHK, mau ditutup. Nah, itu problem-problem kan. Nah, terus apa lagi? Ada yang diputus pacar. Waduh, problem hidup itu ya. Kalau kita dalam sebuah problem hidup, apa yang ada dalam pikiran kita biasanya? Hah? Rasa takut. Betul nggak? Yang ada dalam pikiran kita apa? Rasa takut. Ini gimana nih menghadapi problem? Tadi ceritanya Bu Sugiyarti, saudara iparnya pada masuk rumah sakit karena COVID. Takut, sekeluarga takut. Aduh gimana nih? Jangan-jangan nanti meninggal. Jangan-jangan ini begini. Jangan-jangan kita ketularan. Saudara, kalau orang dalam problem biasanya muncul rasa takut, cemas, khawatir. Dan masalahnya rasa takut ini bisa berhari-hari. Kenapa? Kenapa kita ada dalam rasa takut, khawatir dan sebagainya? Karena kita lupa firman Tuhan. Yang kita ingat adalah problem kita, masalah kita. Firman Tuhan nggak kita ingat. Sampai sakit-sakit perut, aduh mules-mules. Jadi salah makan apa gue ya? Enggak salah makan sebetulnya. Tapi rasa takut dan cemas, itu namanya psikosomatis. Membuat tidur nggak enak, mau tidur susah, mau tidur mikir. Kamu mikirin apa? Enggak ada yang mikirin sih, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran kita dikuasai oleh rasa takut. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan kita akan firman. Mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Yesus. Nah, pertanyaannya, ada nggak perkataan Yesus yang tersimpan di dalam hidup kita? Kalau kita tidak membaca Alkitab dengan benar, apalagi jarang membaca Alkitab, bahkan hampir tidak pernah membaca Alkitab, lalu Roh Kudus mau mengingatkan apa? Nggak ada, Roh Kudus nggak bisa ngingetin apa-apa sama kita. Yang kita ingat apa? Ya mungkin yang kita ingat ini ketakutan kita tadi, omongan dokter yang kita ingat. Oh, dokter bilang nanti ini umurnya tinggal sekian lama. Itu yang terus kita baca berita di koran, nanti akan ada pandemi COVID yang lebih mengerikan. Itu yang kita ingat tuh. Betul nggak? Yang kita ingat biasanya adalah apa yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Apa yang paling banyak engkau dengar, apa yang paling banyak engkau simpan dalam pikiranmu, maka ketika engkau menghadapi masalah, maka itulah yang paling keluar dan membuat ketakutan bertambah besar. Lalu apakah kita mau disebut sebagai orang Kristen yang berkemenangan? Tidak. Kita hanya menjadi orang Kristen yang sama dengan orang dunia yang lain. Kenapa? Kita nggak menang dengan situasi yang kita hadapi. Saudara, tapi Roh Kudus berpunya peranan yang sangat penting. Dia akan mengingatkan kita apa yang Yesus telah katakan. Murid-murid mengingat janji Tuhan, firman Tuhan, perkataan Yesus waktu Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus mengingatkan, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Coba saudara, Alkitab ini ditulis ya, itu 30 tahun kemudian, dalam jangka 60 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Jadi Alkitab ini Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, itu gak ditulis waktu Yesus masih hidup, masih di dunia, enggak. Setelah Yesus naik ke sorga, 30 tahun kemudian baru ditulis ini. Nah, Injil Matius, Injil pertama itu Injil Markus yang ditulis. Yang menulis Injil Markus itu Markus, tapi bahannya dari Petrus.
Jadi Petrus yang cerita, dulu begini loh, begini. Yesus itu melakukan ini. Petrus ingat semua. Dia 3,5 tahun berjalan dengan Yesus. Petrus bisa ingat semua. Bagaimana waktu itu dia berjalan bersama Yesus. Segala hal yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus katakan. Itu ditulis oleh si Markus. Si Petrus cerita. Ditulis sama Markus. Roh Kudus mengingatkan semua. Nah, jadi mari kita terus membaca Alkitab dan bergaul dengan Roh Kudus supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Karena yang namanya problem dalam hidup ini tidak akan pernah selesai. Amin. Oke, 2 poin yang terakhir kita baca selanjutnya. Yang ke-9, peranan Roh Kudus bagi orang percaya, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, itu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, kalian sudah menjadi umat Elohim. Nah, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Suatu kalian mendengar pesan Elohim, yakni kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Elohim memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya yang dijanjikannya. Kalau di dalam terjemahan LAI, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka Bapa memberikan meterai. Ya, meterai. Dalam terjemahan lain, tanda milik. Jadi meterai itu sebagai tanda milik. Ya, cap. Ini milik saya, kata Tuhan. Ini milik saya. Ini milik saya. Ini milik saya. Ya. Dulu kalau kita waktu masih SD, kita suka kasih nama kita kan sama bolpen kita gitu ya, supaya nggak ketuker sama temen kan, sama tuh bolpennya. Atau ada orang minjem, wah nggak tahu kemana bolpen, nggak tahu nih bolpen siapa. Tapi kalau ada nama kita di situ, oh ini miliknya si Ando gitu. Jadi nggak ketuker, dan orang lain nggak bisa ngaku-ngaku itu miliknya. Ini bolpen saya digrafir nih, ada nama saya di sini. Ini hadiah ya. Kalau sampai digrafir artinya ini nggak bisa hilang gitu. Itulah yang Tuhan lakukan bagi hidup kita sebetulnya. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dimeteraikan, kita disegel. Nah, ada 2 pengertian meterai di sini, segel di sini. Pertama adalah sebagai tanda milik. Ya. Yang kedua, segel itu juga berarti kita dilindungi. Saudara kalau beli barang, makanan misalnya, ya di supermarket, pasti makanan itu harus dalam kondisi yang tersegel. Makanya ada tulisan kalau segelnya terbuka, itu dikembalikan. Kenapa? Karena makanan yang tersegel dia akan awet. Kenapa? Karena kuman tidak bisa masuk ke dalam botol atau bungkus itu. Dalam istilah kimia tidak teroksidasi. Kita tahu kan makanan kalau teroksidasi dia akan mudah membusuk. Ya. Nah, hidup kita itu disegel oleh Roh Kudus. Kita terlindungi oleh Roh Kudus sehingga dosa itu tidak bisa menguasai kita lagi. Nah, apa yang dilindungi itu roh kita. Makanya di dalam 1 Yohanes dikatakan orang yang sudah dilahirkan kembali, dia tidak bisa berbuat dosa. Dia tidak bisa berbuat dosa. Roh kita sudah disegel oleh Roh Kudus sehingga tidak bisa berbuat dosa. Roh kita nggak bisa berbuat dosa. Pikiran kita yang masih bisa berbuat dosa. Karena pikiran kita masih berbuat dosa, maka kita melakukan dosa. Tapi roh kita sebetulnya sudah disegel oleh Roh Kudus, tidak bisa berbuat dosa. Ya. Nah, jadi kita ini milik Tuhan. Amin.
Katakan kepada orang lain di sebelahmu, aku milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, iblis nggak bisa ngaku-ngaku. Amin. Nah, makanya banyak orang Kristen suka takut cap 666 katanya. Siapa yang dicap 666 itu? Siapa coba? Yang bukan milik Tuhan lah. Kalau milik Tuhan gak mungkin dicap 666. Ya kan? Kalau orangnya belum milik Tuhan, ya iblis bisa stempel dia, ini 666 milik saya gitu. Kalau milik Tuhan gak mungkin. Jadi gak usah takut ya sama antikris. Biarin aja lah itu antikris. Entah kapan pun datangnya gak usah dipusingin. Ya, Tuhan gak nyuruh kita untuk ketakutan dengan antikris. Justru kita harus waspada. Karena apa? Dikatakan antikris bisa muncul dari antara kita. Itu yang paling mengerikan loh. Ini saya harus katakan dengan jujur ya. Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa di antara ladang Tuhan, gandum yang ditabur ada juga lalang. Nah, hati-hati. Jangan sampai, ini sama-sama anak Tuhan loh, bukan, sama-sama di gereja nih. Karena Yesus bilang, pada malam hari si musuh menaburkan benih lalang. Jadi gandum dengan lalang tumbuh sama-sama. Lalu pekerja-pekerja bilang, apakah kita cabutin ini lalangnya sekarang? Enggak usah, biarin aja. Nanti akhir zaman baru dipisahin. Nah, makanya kita harus jaga hati kita. Jangan sampai iblis menabur benih lalang di dalam hati kita. Lah, 12 murid Yesus saja, satu siapa? Yudas. Itu udah langsung murid Yesus loh. Jadi kalau dari antara jemaat ada yang jadi lalang, bisa nggak? Ya bisa. Makanya perlu berjaga-jaga setiap kita. Jangan lenggang kangkung jadi murid Tuhan ya. Harus terus berjaga-jaga. Pelihara imanmu. Itu tanggung jawab masing-masing loh. Amin. Oke, yang terakhir. Nah, ini kita sudah sering bahas, tapi saya sedikit lagi. Yang keberapa nih? Ke-9, 10 ya. Akan tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke bagian bumi paling ujung. Ya, kata kuasa di sini diterjemahkan power. Ya. Dunamis. Nah, peranan Roh Kudus yang ke-10 memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ini yang saya katakan kemarin hari Minggu bahwa Tuhan itu ingin mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Ya, ingat, kita ini harus punya pikiran, di dalam pikiran kita Tuhan itu ingin membangun kerajaan ya. Tahu kerajaan nggak? Pernah lihat film kerajaan kan? Kerajaan di mana Yesus itu menjadi raja, benar-benar raja. Dia punya istana nanti, ya punya juga. Punya tahta, iya punya nanti. Jadi dia ingin membangun kerajaannya di muka bumi ini. Nah, kerajaan yang dimaksud di sini, jangan bayangkan hanya sekedar, ada kastil gitu ya, bukan. Tetapi yang terutama kerajaan di sini adalah undang-undang kerajaan sorga akan diberlakukan. Artinya orang-orang harus hidup dalam kebenaran. Kalau sekarang kita lihat di mana-mana kejahatan, ya orang berbuat jahat itu kayaknya gampang, nggak ada hukuman apa-apa, nggak ada polisi bisa disogok mungkin, ya hakim bisa disogok,
atau hukumannya kayaknya jahat banget nih orang tapi hukumannya biasa-biasa aja. Tapi nanti dalam kerajaan Tuhan nggak begitu. Yang kedua, orang akan takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan kerajaan Tuhan di sini adalah sistem nilai, undang-undang itu adalah undang-undang kerajaan sorga, saudara, di mana Tuhan menjadi rajanya. Nah, bagaimana kerajaan sorga ini bisa berdiri? Karena lawan kerajaan sorga ini adalah kerajaan kegelapan. Kegelapanlah yang menjadi lawan daripada kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus ingin mendirikan kerajaan ini melalui murid-muridnya. Melalui kalian semua. Melalui semua orang percaya. Dengan cara bagaimana Yesus mendirikan kerajaannya? Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu kekuatan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan kebenaran, kita harus memperkatakan kebenaran, dan kita harus menunjukkan kebenaran itu sendiri. Contoh, kalau kita, Yesus bilang gini, kalau kamu berkata ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Jadi kalau kita hidup dalam kerajaan sorga, kita tuh gak boleh mencela-mencela. Iya, tapi enggak. Ntar ya, tapi enggak. Itu bukan nilai-nilai kerajaan, saudara. Tuhan ingin menegaskan kepada kita, engkau harus hidup dalam kebenaran. Firman-Ku adalah kebenaran. Jadi, apa yang diajarkan Alkitab ini adalah kebenaran yang harus kita praktekkan. Bukan cuma kita percayai. Banyak orang percaya kepada firman Tuhan tapi gak dipraktekkan. Nah, Tuhan ini mengajak murid-muridnya, engkau harus menjadi, pertama adalah pemberita kebenaran, kedua pelaku kebenaran. Supaya kerajaan Tuhan itu bisa ditegakkan di muka bumi ini. Mari kita belajar menyadari ini siapa kita ini di hadapan Tuhan. Jangan kau cuma melihat dirimu, aku ini cuma karyawan, kerja cari duit dari pagi sampai malam, punya duit, punya tabungan, lalu nanti aku beli ini, beli itu, aku mau pergi ke sana ke sini. Saudara, itu bukan dirimu. Dirimu yang sesungguhnya engkau sedang membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Pekerjaanmu itu hanyalah sebuah alat dari Tuhan dalam rangka Tuhan mau pakai itu membangun kerajaannya. Jadi kalian yang masih remaja jangan bilang, aku kan cuma pelajar, tujuanku tamat SMA, nanti aku kuliah, setelah aku kuliah aku bisa cari kerja, aku menikah. Bukan. Itu hanya alat untuk engkau mewujudkan misi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Paham, saudara? Jadi saya mengajak kita yuk, cara berpikir kita ini harus berubah nih. Saya ini adalah murid Tuhan yang akan membawa kerajaan Kristus di muka bumi ini. Tuhan memberikan mandat, otoritas kepada kalian, kepada kita. Apapun profesimu, itu hanya sebagai alat saja. Alat untuk saudara hadir di muka bumi ini, mempengaruhi lingkungan di mana kau berada supaya kerajaan Tuhan ada di sana. Nilai-nilai kerajaan itu dimiliki oleh orang-orang yang ada di sana. Karena nanti semua orang yang menolak Kristus, mereka akan dihukum. Mau percaya mau nggak percaya, ya itu urusan mereka. Tapi kita tahu Alkitab mengatakan orang yang menolak Kristus mereka akan mendapatkan hukuman. Ayo kita semangat dalam hal ini. Kita tahu misi hidup kita apa, tujuan Tuhan memanggil kita sebagai murid-muridnya apa. Dan dia memberikan kita kuasa, keberanian. Yang kuasa itu memberikan kita keberanian harusnya. Jadi orang-orang Kristen bukan penakut-penakut. Tapi bukan berarti kita jadi ganas, enggak. Keberanian di sini bukan berarti kita jadi gahar gitu ya, kita bacokin orang gitu. Bukan begitu. Keberanian
untuk melakukan yang benar. Halo, keberanian untuk berkata yang benar. Keberanian untuk berkata tidak kepada dosa. Itu perlu keberanian nggak? Iya. Kalau orang berpikir dia berani berbuat dosa, justru kita takut berbuat dosa. Tapi kita berani untuk berbuat yang benar. Kita berani untuk berkata yang benar. Kita berani menunjukkan kebenaran di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang benar. Kita mempercayai Tuhan yang benar. Kita mempercayai Tuhan yang adil. Kita mempercayai Tuhan yang kudus. Kita mempercayai Tuhan yang mulia. Maka kita punya cara hidup sama seperti Tuhan yang kita sembah. Tahu gak saudara? Siapa yang engkau sembah, engkau akan seperti dia. Kalau orang menyembah iblis, pasti hidupnya seperti iblis. Pasti. Siapa yang kita sembah, dia yang berkuasa atas kita. Ya. Kalau orang menyembah atasannya, ya atasannya berkuasa atas dia. Betul gak? Kalau orang menyembah dewa apa, ya dewa itu berkuasa atas dia. Tapi kalau kita menyembah kepada Tuhan Yesus, maka Yesus berkuasa atas kita, dan cara hidup kita, keyakinan dalam diri kita adalah berdasarkan apa yang kita percaya kepada Kristus itu sendiri. Jadi, mari, saya mau mengajak kita sebagai umat Tuhan di dalam pelayanan ini memiliki sebuah paradigma yang benar tentang siapa kita sesungguhnya. Dan Roh Kudus sudah diberikan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini kami boleh kembali diperlengkapi dengan firman-Mu, mengenal pribadi Roh Kudus yang Bapa berikan kepada kami. Bapa, biarlah firman yang sudah Anda sampaikan memperkenalkan Roh Kudus. Kiranya membuat setiap kami para pelayan di dalam gereja ini, kami lebih lagi memiliki persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Kami memiliki hubungan secara pribadi yang akrab dengan Roh Kudus. Sehingga kami bukan lagi pribadi yang asing dengan Roh Kudus. Sama seperti kami sudah mengenal Yesus dalam hidup kami. Kristus yang sudah mati dan bangkit menebus dosa-dosa kami. Tiba waktunya kami mengenal pribadi Roh Kudus sebagai penolong, penghibur bagi kami. Bahkan Roh Kuduslah yang berdiam bersama kami, di dalam kami, menyertai kami. Sedetik pun Roh Kudus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus, biarlah Engkau bermanifestasi melalui hidup kami. Biar setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, kami lebih akrab lagi dengan Engkau. Dan kami mau berjalan di dalam pengurapan Roh Kudus. Kami mau berjalan setiap waktu bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus, aku berdoa, terangi hati pikiran kami. Biarlah Engkau mewahyukan firman Tuhan tiap hari kepada kami. Ya Roh Kudus, Engkau berbicaralah kepada kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami hari lepas hari. Kuasa-Mu ada pada kami. Pakailah kami ya Roh Kudus. Sertai kami dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sertai kami dengan keberanian, supaya dimanapun kami berada, kami berani untuk melakukan yang benar, bertindak yang benar, berkata-kata yang benar. Sehingga di dalam diri kami hanya adalah kebenaran semata-mata. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya.